Shalom bagi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 581 ayat 1 sampai 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena kurban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 186 ayat 1 tambah 4. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada pagi hari ini, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut kuburmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 165 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 210 ayat 2 tambah 4. Epistel di minggu kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Yeremia 31 dimulai ayat yang ke-31 sampai ayat 34. Kita baca secara responsorial. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu, kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 128 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini, yaitu di Minggu Reminiscer dengan topik Balgado Holong ni Rohani Dilbata di Portidion. Kasih Allah besar akan dunia ini. Minggu 1 Maret 2026. Angka Romawi 2 Aneka Warta Manang Tikti Sada Kotpen Distrik
Di hari Senin tanggal 2 Maret 2026, Borhat Dopa Dita Resota mendohoti konven HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau na dipatupa di HKBP Mangsang Resort Tanjung Piayu Batam. Kedua, pertanyaan pamuhai Patu Poni Huriatado pertanyaan pamuhai di Garejaon Ima di hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 masuk pukul 10 siawib Ria Mahitarotu pertanyaan ini tolu perubahan jadwal parmingguon dohot pertanyaan Hobar haputusan rapat di Huriata mulai minggu naro dohot seterusnya ima di minggu tanggal 2 Maret 2026 ditetapkan perubahan permingguan ganut minggu ima minggu pagi masuk pukul 7 WIB sekolah minggu masuk pukul 20.30 WIB minggu siang masuk pukul 10.15 WIB. B. Perubahan jadwal pertanyaan sektor gabe dimulai hari Selasa, Rabu, dohot Kamis. Saya laksana mai mardongan pangolion dohot untuk diroha di bagasan Tuhani. Opat pelayanan kegiatan kategorial dohot pertanyaan sektor. Pertanyaan sekolah minggu manang sektor dohot PHD kategorial dohot latihan kor nunga boy be aktif mardalan songon nasomal di minggu sadarion dohot seterusnya. 5. Ruhut parmahanion dohot pamisangion manang RPP mulai minggu sadarion hona ruhut parmahanion dohot pamisangion ima Yosef Labok P. Lumban Batu umur 24 tahun sian sektor onom di Siala mangoli nasida naso pamotoan ni Huria angka Romoy 3 jadwal pelayanan harian Seda Jumat tanggal 6 Maret 2026 pukul 10.05 WIB PHD Ina di Gareja. 2. Jumat 6 Maret 2026 pukul 10.07 WIB Sermon Parhalado di Gareja. 3. Jumat 6 Maret 2026 pukul 10 sia 30 PHD Ama Gloria di Bagasni anggota. 4. Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul 10 siang PHD remaja di Gareja. Angka Romoy 4, 5 dan 6 dan seterusnya yaitu ayat harian HKBP, keuangan kuliah dan juga rincian kehadiran ruas narotu parmingguan dapat kita lihat Bapak Ibu di tertib acara minggu kita pada hari ini. Demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 715 ayat 1 dan seterusnya sambil menyampaikan persembahan 1A dan 1B. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mencerahkan hidup kita, menguatkan kita pada minggu reminiscere ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 17. Saya bacakan untuk kita, mari kita mendengarkannya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 demikian bunyinya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabbi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama-nama yang sangat terkenal termasuk salah satunya Nikodemus, seorang tokoh yang berpengaruh, pejabat rohani di orang Yahudi. Demikian juga si Cornelius. Jadi beda Nikodemus dengan Cornelius. Cornelius seorang tentara Romawi berpengaruh, orang yang sangat baik hati, sering memberikan sedekah, dan keluarga yang sangat tinggi kemanusiaannya. Nah, Nikodemus ini seorang yang tinggi ilmu teologi ya. Tetapi ketika berhadapan dengan Yesus, tidak bisa dia jangkau apa yang diucapkan Yesus. Nikodemus ini seorang tokoh yang berpengaruh, dan dia sepertinya memonitor
dan memang memonitor. Apa yang diadakan Tuhan, membangkitkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, berkata-kata dalam bahasa yang sangat tinggi, dalam bahasa surgawi. Lalu dia datang malam-malam. Malam-malam artinya Bapak dijawabnya dikasih Tuhan malam-malam, karena takut Nikodemus ini diketahui oleh sahabat-sahabatnya, satu circle-nya, satu persekutuan orang-orang Yahudi, para imam-imam, seolah-olah Nikodemus sudah menjadi murid Yesus. Malam-malam dia bertanya, dari mana engkau tahu, dari mana engkau mengadakan tanda-tanda itu Tuhan, kalau bukan dari Allah sendiri? Wah, ini kebenaran jemaat Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Mujizat-mujizat kalau tidak dari Tuhan, bagaimana engkau melakukannya itu? Nah, disinilah terjadi selaput yang tidak ketemu, tidak berjumpa antara Yesus dan Nikodemus. Engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus lahir kembali. Nah, disinilah bingung Nikodemus. Dia mengerti, memahami secara fisik. Umur sudah tua, kembali ke rahim ibu, baru lahir kembali. Tidak seperti itu. Lalu dikasih gambar yang sangat sederhana. Engkau mengetahui angin kemana bertiup, dan kamu dengar suaranya. Sama seperti kita tertiup, jelas arahnya, kita dengar suaranya. Demikian juga ada yang menggerakkan angin ini, dan kamu tidak tahu kemana dia pergi. Itulah dari Tuhan. Tuhan yang tersembunyi tapi bisa dirasakan. Tuhan yang Maha Kuasa bisa mendatangkan sukacita. Itulah pengertiannya, yaitu roh. Tetapi Nikodemus tidak masuk akal lagi, bertanya lagi, bagaimana mungkin itu terjadi? Barulah Tuhan Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali melalui air dan roh. Air dan roh. Air itu simbol kehidupan baru, membersihkan. Dan roh adalah kekuatan langsung dari Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Disinilah peranan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi Nikodemus tidak percaya, dia hanya percaya kepada pikirannya. Dia tidak percaya dari hatinya. Jemaat ini kasih Tuhan, kita percaya harus dari hati, tidak bisa dari pikiran. Baca Roma 10 ayat 10. Sebab karena hatilah, dari hatilah kita percaya, dan dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Tidak bisa kita selamat dari pikiran, karena tidak masuk akal Yesus ini. Lahir dari Roh Kudus. Tidak mungkin Allah menjadi manusia menurut logika kita. Tapi Tuhan datang menjadi manusia. Dia lahir dari Roh Kudus. Jadi dari hati kita percaya. Roma 10 ayat 10 jelas dikatakan, karena dengan hatilah kita percaya. Airohailo porsia, pamanganilo maka tidakon asa dapotan haduau. Dan dengan mulut kita mengaku, Yesus Tuhan. Karena kitab suci berkata, setiap orang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Tetapi yang percaya pada dirinya sendiri, pikirannya sendiri, dipermalukan. Maka
Makanya kita tidak boleh bersandar pada pikiran sendiri dalam hidup ini, dengan kesombongan diri, dengan keegoan diri. Yesus katakan, barang siapa yang ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, menyangkal egonya, menyangkal pikirannya. Via dolorosa ini tidak bisa masuk akal. Masa orang suci disiksa habis? Masa orang yang benar tidak hukum? Demikianlah di sini dikatakan kasih Allah besar akan dunia ini. Balgado holong ni rohan di bata di portillo. Reminiscere, ingatlah aku ya Tuhan, oleh karena rahmat dan kasih setiamu. Kita datang ke gereja ini hanya karena rahmat dan kasih setia Tuhan. Kalau karena dosa, kosong gereja ini, termasuk pendeta. Tidak ada yang sanggup datang ke gereja ini, karena ini rumah suci. Tetapi kita disucikan, baru kita bisa datang ke gereja ini. Kita dibenarkan karena kasih dan rahmat Tuhan. Maka kita memanggil, ya Bapa, ya Allah. Karena kasih sayangnya kita bisa datang ke gereja ini. Tapi kalau karena kekudusannya, karena roh, ternyata Tuhan Yesus tahu Nikodemus datang karena apa? Karena pikirannya, bukan karena roh. Dia ingin tahu dari mana dapat ilmu seperti ini. Mungkin Nikodemus ingin dapat ilmu itu, membangkitkan orang mati, memberikan mukjizat. Dan ternyata Nikodemus akhirnya percaya. Dia percaya diam-diam. Karena kalau dia mengaku percaya kepada lingkungan persekutuannya, dia akan dikucilkan. Ya mungkin dipecat. Kok kamu seorang imam ahli Taurat, kok menjadi murid Yesus? Nah, itu tidak lazim. Dan Nikodemus inilah yang turut menguburkan Yesus di kuburan. Kalau versi yang lain kan Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Di versi Injil yang satu lagi, yaitu di antara yang 4 Injil ini, Nikodemus ikut membaringkan Yesus mayatnya di kuburan. Inilah Nikodemus, semakin berani dia. Jadi tadinya dia takut mengaku Yesus, lama-lama dia jadi berani. Makanya namanya terkenal Nikodemus, hanya satu-satunya yang sangat luar biasa mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, demikian juga tetangga kita sana. Di Malaysia sudah banyak yang percaya pada Yesus, tapi tidak berani terang-terangan di KTP-nya, masih huruf I. Dulu juga kami di Pasaman, Sumatera Barat, ada orang Batak, kita warga kita KTP, KTP-nya huruf I, Islam, tapi dia warga gereja kita, langsung mengaku terbuka pada para dado. Maaf pendeta, maaf, kali sudah tinggi mulai bawa KTP dari huruf K. Karena kehidupan yang sulit dan susah, mereka tidak bisa eksis di ranah Milang. Mereka menjadi menyamarlah dulu, ibaratnya di malam-malam lah, huruf I KTP-nya. Setelah begitu banyak persekutuan, satu titik baru mereka menguruslah, karena mereka tidak diizinkan beli tanah, beli rumah, semua ruang akses kita dipersempit, tidak boleh bergerak. Kalau huruf I kan itu rumah kos ini boleh tempatkan hanya untuk huruf M, atau rumah dijual boleh dijual hanya untuk huruf I, nggak bisa yang huruf K. Ada duit tapi nggak bisa beli rumah. Ada jabatan tapi nggak bisa bergerak. Itulah seperti Nikodemus ini berbisu di mana? Dia sangat bijaksana. Dia tahu kapan dia akan mengaku, maka tidak kontraporsional. Demikian juga dengan kita. Kita di rantau ini menyesuaikan, tapi jangan kehilangan identitas.
Demikian juga dengan kita, zaman kasih Tuhan, minggu reminiscere ini, ingat-ingatlah, ternyata kita bisa hidup bukan karena kebenaran kita, tapi karena rahmat yang rahmat dan kasih setia. Di luar itu kita nggak bisa masuk ke ruang Tuhan, masuk kepada permohonan kita kepada Tuhan. Karena itulah. Nah, tadi kita dengar berita rencana perubahan. Saya lihat di papan HKBP di situ tertulis, oh ini rupanya kita buat perubahan ini karena situasi kondisi. Masuk ibadah pagi jam 7, 8.30 sekolah minggu, jam 10.15. Berarti programnya kita lakukanlah dengan baik. Karena gini, program ini Tuhan ini kadang-kadang berbeda dengan program kita manusia. Kalau keegoan kita ini hari ini bisa kita lakukan. Per detik keegoan kita bisa tegak berdiri lurus, keegoan kita. Tetapi kalau kita karena keputusan bersama, kita datar. Artinya datar. Tuhanlah yang kita terima. Lalu kita akan cek evaluasi semester pertama, apakah ini efektif atau tidak ada pengaruh atau sama saja. Demikian juga dengan kehadiran kita. Bertambah tahun, bertambahlah kehadiran kita, intensitas kita ke rumah Tuhan. Itulah tanda-tanda saling bertambah, bukan berkurang. Income gereja juga harus bertambah. Bagaimana caranya kita berdoa, kita mau pekerjaan Tuhan karena rahmat dan kasih Tuhan. Nah, ini sangat tidak lazim kalau salib itu hanya datar atau hanya lurus saja. Dia harus ada tambah. Ada titik perjumpaan, ada titik hubungan yang luar biasa di situ. Maka bertambah-tambahlah hidup kita, bertambah teman kita, bertambah iman kita, bertambah orang-orang berbondong-bondong. Dan tahun ini tahun momentum sebenarnya. Pengajaran iman di tengah keluarga. Kita akan buat ya semacam lomba koinonia point. Beribadah setelah makan bersama dengan anak-anak di meja makan. Berdoa sebelum makan, habis makan, lalu kita beribadah singkat. Seorang ayah memimpin ibadah singkat. Kita bersyukur Tuhan berikan makanan, hidup kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian seterusnya. Kita bernyanyi, berdoa, berantai. Dan menurut psikologi dan hubungan energi, doa seorang anak kepada orang tua itu malaikat Tuhan bekerja. Dan doa seorang ayah atau ibu kepada anaknya itu malaikat pelindung. Sering-seringlah anak mendoakan orang tuanya, pasti dapat rezeki orang tua. Sering-seringlah orang tua berdoa untuk anaknya, karena malaikat pelindung akan melindungi anaknya. Karena kita adalah bagian daripada energi Tuhan. Jadi semua ini energi Tuhan. Nggak ada yang tidak kita diciptakan segambar dan rupa Tuhan. Ya inilah. Mari kita kembangkan hubungan kita kepada rahmat dan kasih Tuhan, program Tuhan. Orang tua yang luar biasa, peristiwa Via Dolorosa itulah aneh. Dicaci maki, dianggap itu berkah. Diludahi, dia tidak membalas. Kalau kita program dalam diri kita dicaci maki, kita menjadi tersinggung, langsung program itu boleh hidup, langsung meledak. Tapi kalau kita ganti program Tuhan, ini imun, itulah namanya imunitas kebal, tahan. Itulah ilmu program Tuhan. Immanuel. Kenapa disebut Immanuel? Kenapa enggak disebut Tuhan mendampingi itu, bukan beserta? Kenapa kata beserta? Immanuel. Oh, baru kita sadar ilmu Tuhan yang sangat tinggi. Tuhan menyertai kita. Program Tuhan dibalik yang menghadapi semuanya ini, bukan kita. Bukan lagi kita yang menghadapi caci maki orang, tapi Tuhan. Bukan kita lagi menghadapi musuh-musuh kita, tapi Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kepada bangsa Israel,
diamlah, aku yang akan berperang dengan musuh-musuh. Luar biasa. Sampai hari ini Israel, bayangkan. Kita juga seperti itu, jemaat yang kasih Tuhan. Kita ganti program Tuhan ini, program kita ini dengan program Tuhan. Keegoan itu. Ini sekarang 3 minggu lagi, tanggal hari Jumat 3 April, Jumat Agung. Jadi sebenarnya kita sedang diangkat mau di programnya energi ilahi. Cobalah tes saja kita, jemaat yang kasih Tuhan, kita tes saja. Coba 1 minggu kita murah-murah tersinggung, apa yang terjadi? Coba kita tebak. Lemas kalau kita ini, sakit, serba negatif semua. Nggak ada yang positif. Karena kita sensitif semua. Tapi kalau kita ganti dengan program yang positif, adapun kata-kata yang memaki, mencaci, kita ganti di dalam itu menjadi berkat, kita tahan banting. Kita tidak terlalu reaktif. Kita akan diam. Semakin diam, kita dicaci maki, orang pun heran-heran. Kok bisa? Kok bisa? Seperti tidak ada masalah dia menghadapi caci makiku. Dan demikianlah kita semuanya, mari kita semuanya jemaat yang dikasih Tuhan. Sekarang program salib ini, program Tuhan, semua dunia menghantam kita, memperburuk kita, memperlemah kita, lalu kekuatan salib. Konon katanya, kalau kita betul-betul ada salib di hati kita ini, pikiran kita, di jiwa kita ini, iblis pun takut. Iblis bukan salib yang di arti fisik ya, tapi salib di sini. Pasti iblis takut. Nah, kita juga prihatin kehidupan anak remaja ini. Warta jemaat hari ini menggetarkan kita sebagai orang tua, menggetarkan juga anak-anak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Oleh RPP, suatu empati kita, kekecewaan orang tua, dan kekecewaan si anak yang telah mengaku. Dia akan mengaku dosa pada waktunya, supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Sekalipun kita orang berdosa, tapi Tuhan justru menggandakan berkatnya kepada orang berdosa jika orang berdosa itu mengaku dosanya, menyesali perbuatannya. Semoga keluarga dikuatkan menghadapi yang kena RPP. Dulu HKBP, RPP doa ngatoras mulu pangalaw, alam melekat doa pangalaw anak pun tunatoras. Apa yang dilakukan anak melekat tanggung jawab orang tua. Sekarang tidak. Anak-anak yang sudah naik sini, dia dianggap sudah mandiri. Orang tua tidak kena. Artinya Tuhan tidak mau dosa itu meluas, cukup sang anak. Itu artinya. Nah, anak-anak kami yang remaja, ingatlah, dia ini zaman yang sangat luar biasa. Orang tua itu jauh dari kita. Kalau anak-anak jauh dari orang tua kita, orang tua sudah jam doanya sudah tinggi. Tapi kalau sang anak juga tidak tinggi doanya, tidak terjadi pengendalian diri, maka terjadilah kekecewaan. Mari kita semua diingatkan orang tua dan anak-anak remaja ini supaya berpikir dan berdoa dan mengendalikan diri apa yang terbaik untuk Tuhan, untuk orang tua, untuk dirinya sendiri. Yang terbaik itu adalah program Tuhan. Program Tuhan apa yang diinginkan, yang dikehendaki Tuhan. Sederhana, tidak jauh-jauh. Tidak seperti Nikodemus ini terlalu tinggi-tinggi. Harus detail. Bagaimana sih kok bisa terjadi? Mana bisa, kita nggak tahu dari mana angin datang. Kalau dari kipas sudah ketahuan memang dari kipas dari sini. Tapi coba ntar lagi kita nggak tahu dari mana datang.
boleh pergi, tapi kita rasakan angin ini. Artinya kita rasakan, kita mengalami Tuhan. Kenapa kamu nggak percaya? Tuhan Yesus sudah mengalami kematian, kenapa nggak percaya? Tuhan Yesus mengalami penderitaan, tapi dia menang. Kenapa kamu nggak percaya? Tuhan mengalami kesusahan, tapi dia kuat menghadapi kesusahan. Kenapa kamu nggak percaya? Hai Nikodemus, yang mati dibangkitkan, kenapa kamu percaya? Engkau sendiri melihat. Aku di situ, lihat kau di situ, katanya. Kau yang menceritakan. Nah itu, kenapa nggak percaya? Akhirnya di ayat berikutnya Nikodemus percaya. Mari kita hidup karena percaya, bukan karena melihat saja. Kalau karena kita melihat saja, orang meremehkan kita. Mereka mak gereja KBP Tanjung Batu ini, warna Tanjung Batu, di pulau-pulau dan berkembangi. Nah di pulau-pulau, nah bisa saja orang melihat secara kasat mata. Tapi mereka tidak tahu ada yang keajaiban Tuhan di sini. Pasti berkembang, pasti membawa nama baik Tuhan yang luar biasa. Jadi kata pulau-pulau ini sangat sensitif. Di Alkitab dikatakan Pulau Patmos, dikucilkan, diasingkan. Tapi kita enggak, karena sudah ada internet, teraksesnya pulau ini. Ada media sosial, teraksesnya. Enggak ada lagi yang terkucilkan, semuanya sudah terangkat semua. Desa yang paling kecil pun terangkat, udah ada internet, udah ada, bisa di YouTuber dikasih tahu apa yang terjadi. Nah, kita juga seperti itu, anak-anak kami. Kendalikan dirimu dalam studimu, di dalam perantauanmu, dalam pergaulanmu. Dan ingatlah pesan orang tua, dan orang tua juga terus berdoa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami kembali. Ingatlah kami oleh karena rahmat dan kasih setia-Mu. Kami tidak sanggup datang ke gereja ini Tuhan, jikalau bukan karena rahmat dan kasih setia-Mu. Jikalau kami mengingat dosa-dosa kami Tuhan, kami tidak sanggup menjumpai Tuhan. Karena Engkau kudus, kami berdosa. Tetapi karena kasih karunia-Mu, kami bisa mengatakan kepadamu Bapa, ya Abba, ya Bapa, kami anak-anak-Mu. Kasihanilah kami, kasihilah kami. Kasih seorang bapa, kasih orang tua yang memberikan yang terbaik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan yang terbaik, yang teristimewa buat kami orang berdosa ini, sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami juga demikian Tuhan, banyak pergumulan kami, kesusahan kami, tetapi kami mengalami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami. Apapun yang kami hadapi, bila kami bersama Tuhan, Tuhan beserta kami, maka kami akan Immanuel. Kami akan tahan banting. Kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Kami akan beroleh pertolongan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami orang tua. Ingatkan kami orang tua. Tanggung jawab kami membina terus, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami yang dekat dari kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan, bukalah pintu hati anak-anak kami ini semuanya, terbuka hatinya untuk menerima nasihat wejangan orang tua demi masa depan, demi keselamatan anak-anak kami. Oh Tuhan, kami tidak tahu perkembangan zaman ini Tuhan. Begitu banyak menggoda anak-anak kami yang remaja terus bertumbuh. Ingatkan anak-anak kami Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengingatkan mereka semua yang di luar sana agar berjalan, bergaul di dalam pengendalian diri yang dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua dari Yosef ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka Roh-Mu yang kudus menahan, bersabar menghadapi segala pergumulan terhadap anak-anaknya. Jangan biarkan menjadi pikiran yang menjadi larut dalam kelemahan, tapi biarlah
mereka berserah kepada Tuhan, dan pada satu titik beroleh yang terbaik atas penyesalan dari sang anak. Demikian juga sang anak Tuhan yang kena RPP ini. Tuhan, Engkau yang mengembalakan hati, pikiran, dan jiwanya. Terima kasih Tuhan, beliau sudah menyadari dan menyesali dan memberikan kesadaran kepada pihak gereja. Biarlah Tuhan pada waktunya mereka akan kembali kepadamu dan diterima kembali menjadi anggota jemaat penuh setelah merenung-renungkan arti perjalanan tanggung jawab dia. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk rencana kami, anak-anak kami, semua yang indah, yang baik, kiranya Engkau wujud nyatakan. Berkati pekerjaan kami masing-masing, beroleh sukacita, rezeki yang dari Tuhan. Berikan kami kekuatan menghadapi segala persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih rahmat dan kasih setia dan pertolongan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dan menyerahkan persembahan nomor 13 ayat 1 dan seterusnya. Sungguh
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Minggu, mari.
Bang, sekolah minggu mai sampai Hidup deh. oleh juga berumah. Wah, nang di sejuk loh, Bek.